Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bisa bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda menikmati damainya bulan suci Ramadan ini, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya pembahasan baru. Kali ini kita akan masuk ke surah Al-Fatah, dimulai dari ayat yang pertama. Silakan tausiahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatahna terambil dari kata fathah. Kata fathah ini atau apa yang dibuka itu dan apa yang masuk itu bisa bermacam-macam. Pikirannya tertutup. Masuklah pengetahuan. Setelah dibuka. Ya kan? Itu semuanya membuka. Makna-makna ini yang kita terangkan tadi bisa dicakup oleh kata inna fatahna. Kami telah membuka untukmu. Fathan mubina. Suatu keterbukaan yang sangat jelas. Nah, ulama lantas bahas keterbukaan apa itu, fatah apa itu. Nah, bermacam-macam pendapatnya. Ada yang berkata Fathil Hudaybiyah, saya akan terangkan nanti apa itu. Atau kemenangan Nabi memasuki kota Mekah. Ya. Atau terbukanya hati orang-orang musyrik yang di Mekah. Sehingga pada akhirnya mereka berduyun-duyun masuk Islam. Terbuka hatinya kan? Iya. Terbuka pikirannya. Oke. Mari kita lihat pendapat yang paling populer itu Fathil Hudaybiyah. Hudaybiyah satu tempat. Sekitar 22 km dari Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi bersama 1.400 orang kaum muslimin berencana berangkat dari Madinah untuk umrah di Makkah. Perjalanan beliau setelah didengar oleh kaum musyrik di Makkah dihadang. Maka beliau tinggal di Hudaybiyah. Mereka berkata, wahai Muhammad, kamu tidak boleh masuk. Kata Nabi, saya datang bukan untuk perang. Saya akan menziarahi. Tidak boleh masuk. Maka terjadilah perundingan. Keputusannya perundingan itu menerima ceasefire. Gencatan senjata. Dengan butir-butir. Tetapi butir-butir perjanjian itu dirasakan oleh banyak kaum muslimin merugikan Islam. Kita ambil beberapa contoh. Siapa orang musyrik dari Mekah datang ke Madinah untuk masuk Islam, harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sedangkan orang Madinah yang Muslim mau ke Mekah untuk kembali, tidak boleh dikembalikan. Merugikan ini. Gimana ini wahai Nabi? Ya toh. Waktu ditulis perjanjian itu, Nabi mendiktekan Sayyidina Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata pemimpin kaum musyrik, saya tidak setuju ada Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dengan namamu wahai Tuhan. Tidak mau ada kata Rahman. Bagus. Hapus itu, Ali hapus itu konsep. Sayyidina Ali tidak mau hapus. Mana? Nabi hapus. Rahmanir-Rahimnya ini. Ini gimana ini Nabi ini? Tulis lagi. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan pimpinannya Suhail bin ini. Tidak mau ada kata Rasulullah. Kalau kamu nggak akui kamu Rasul, kami tidak akan ini. Hapus itu Rasulullah. Hapus lagi. Muhammad putra Abdillah. Tersinggung ini. Kesimpulannya,
tahun ini kalian harus kembali ke Mekah. Tidak boleh pergi umrah. Tahun depan baru boleh. Setelah perjanjian itu? Setelah perjanjian itu. Dalam perjanjian itulah. Iya. Sayyidina Umar, gimana ini wahai Nabi? Apa kita menerima ini hal-hal yang demikian melecehkan kita? Melecehkan agama kita. Kata Nabi pada Sayyidina Umar, saya Rasulullah. Begitu Nabi berkata, saya pesuruh Allah. Sayyidina Umar yang begitu tegas, yang begitu luluh. Saya terima karena kamu Rasulullah. Tapi di hatinya tetap bergejolak. Ini gimana ini? Iya. Disuruh pulang. Nah, ayat ini berkata, Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang sangat jelas. Apakah Hudaybiyah ini kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Tuhan menilainya kemenangan. Kemenangan. Kenapa? Kita lihat. Ceasefire 10 tahun ke perjanjiannya. Itu berarti tidak ada serangan dari kaum musyrik selama 10 tahun. Sehingga Nabi bebas memberikan pengajaran, penyebaran ajaran agama. Ya kan? Okay. Bahwa kaum muslimin yang pergi ke Mekah karena murtad tidak boleh dituntut untuk kembali. Sedangkan kaum muslim yang masuk Islam dan datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Nah, itu justru menguntungkan Islam. Karena lebih banyak orang Islam. Bukan hanya itu. Karena kalau dia murtad, dia bakal merusak di Madinah. Biar dia kembali ke Mekah. Ya kan? Iya. Sedangkan orang Islam yang disuruh pulang ke Madinah, Nabi akan suruh dia pulang. Pada saat itu juga ada yang datang pulang. Dia tidak pulang, dia memberontak. Sehingga dia mengganggu kaum musyrik. Dia tidak bisa nuntut dari Nabi bahwa ini kau punya muslim datang. Kan kamu kan saya tidak bisa datang di sini. Jadi menguntungkan. Iya. Karena itu Nabi tidak segan menghapus. Bismillahirrahmanirrahim, ganti deh, tidak usah terlalu formalitas. Tulislah dengan namamu ya Allah. Ya sudah. Muhammad Rasulullah, dia tetap Rasul diakui atau tidak. Itu kan tulisan saja. Itu tulisan saja. Itulah kemenangan yang sangat nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Baik, kita tahan sampai di situ dulu. Ini luar biasa sekali penjelasannya Pak Quraish, luar biasa sekali. Bagaimana kita melihat kemanusiaan sesungguhnya dari sisi agama. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kami yang membuka. Selalu saya katakan, kalau Allah menyatakan dirinya kami, itu ada keterlibatan yang lain. Tetapi kalau Allah menunjuk dirinya dengan aku, maka itu menunjukkan bahwa hanya dia sendiri. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW betul-betul menginginkan kedamaian ada di bumi. Bahkan dia rela mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan kedamaian. Dan itu adalah sebuah kemenangan besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bisa kita lanjutkan lagi Pak Quraish? Oke deh, jadi Inna fatahna itu kalau kita pahami bahwa yang dimaksud di sini dengan Hudaybiyah. Ya ada yang mengartikannya bahwa itu waktu Fathi Makkah, waktu Nabi berhasil masuk ke kota Makkah dan menguasai kota Makkah. Ada yang tadi kita katakan itu kemenangan yang besar itu adalah masuknya orang berduyun-duyun ke dalam ajaran Islam. Yang penting kita lanjutkan. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sehingga Allah mengampuni untukmu dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Saya mau catat dulu satu hal dari segi bahasa. Kita lihat mengapa demikian. Anda perhatikan, sesungguhnya kami telah membuka untukmu. Kita garis bawahi kami. Terus yang kedua, liyaghfiralakallah, supaya Allah
mengampuni. Secara umum orang bisa berkata begini, mestinya ayat ini berkata sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada kamu dan kami mengampuni kamu. Ya kan? Ya. Tapi di sini tidak. Kami yang membuka. Selalu saya katakan kalau Allah menyatakan dirinya kami. Itu ada keterlibatan yang lain. Ya. Tetapi kalau Allah menunjuk dirinya dengan aku, maka itu menunjukkan bahwa hanya Dia sendiri. Ya. Ya. Pengampunan hak Allah. Ya. Ya. Jangan berkata saya tanggung dosanya. Ya kan? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang terdahulu dari dosamu dan yang akan datang dari dosamu, semua Allah sudah ampuni. Masya Allah. Nah, apakah Nabi berdosa? Kita lihat sekarang. Itu dibahas oleh ulama. Nah, dosa itu ada juga kaitannya dengan sosok. Saya beri contoh. Sesuatu yang baik yang dilakukan oleh anak bisa jadi itu dianggap buruk jika dilakukan oleh orang dewasa. Kita lihat tulisan anak yang cakar ayam. Oh iya. Iya. Itu sudah baik. Iya. Tapi kalau begitu tulisan orang dewasa itu buruk. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang biasa itu masih bisa dianggap buruk kalau dilakukan oleh orang luar biasa. Iya. Nabi begitu. Ada hal-hal yang dilakukannya, yang beliau lakukan sebenarnya sudah baik menurut ukuran biasa, tapi dinilai dosa oleh Tuhan. Karena beliau adalah Rasul. Beliau adalah teladan, contoh. Kalau Anda bukan contoh, kalau Anda bukan teladan, silahkan. Ya kan? Iya. Nah, inilah yang dimaksud antara lain dosa kamu yang terdahulu dan kemudian. Iya. Ya kan? Oke. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Nikmat Tuhan banyak sekali yang dilimpahkan kepada Rasulullah. Tapi puncaknya diutus sebagai Rasul. Diutus membawa agama. Puncak dari ajaran agama itu adalah kesempurnaannya. Dengan masuk ke kota Mekah, setelah itu ada haji wada, ketika itu disempurnakan agama. Allah berfirman, hari ini telah kusempurnakan agamaku. Jadi sudah dipersempurnakan nikmatnya. Beliau sudah menyampaikan ajaran agama, orang sudah berduyun-duyun masuk Islam, sudah selesai tugasnya. Iya. Sudah sempurna. Itu antara lain. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yahdiyaka mengantarmu menuju jalan lebar yang lurus. Sirat itu jalan lebar. Kenapa dinamai jalan lebar? Sirat itu artinya jalan lebar itu adalah seperti tenggorokan. Dia tidak bisa menelan kecuali yang lebih kecil dari saluran tenggorokan. Iya. Ya toh? Iya. Sarata itu artinya menelan. pada mulanya. Sirat adalah suatu jalan yang bisa menelan. Semua manusia bisa berjalan di jalan ini tanpa berdesak-desakan. Iya. Bisa berbeda-beda. Ya kan? Iya.
Itu sebabnya orang berkata sirat berbeda dengan sabil. Biasa kita katakan sabilillah. Nah, sabil itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau sirat selalu baik. Dan hanya satu. Nah, kita umat Islam berjalan di dalam sirat. Wajar aja kita beda-beda dong. Jangan berdesak-desakan, jalannya luas kok. Iya. Itu aja itu. Mengantar kamu, agama ini adalah siratal mustaqim. Jalan lebar. Walaupun berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda kita, selama kita sudah ada di jalan ini, oke deh, mari kita berjalan. Iya, oke. Kita tahan sampai di situ dulu Pak Kuras, nanti akan kita lanjutkan setelah ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sakinah itu turun fi qulubil ladzina, fi qulubil mu'minin, di hati orang mukmin. Hati itu wadahnya sakinah. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih masih Anda terus bersama-sama dengan kami. Ada Pak Kurais dan juga saya Hilbram. Baik, kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Allah memberikan kepadamu kemenangan yang sangat nyata. Aziz, salah satu maknanya yang jarang seperti itu atau yang tidak ada seperti itu. Kemenangan ini kita kata di Hudaybiyah jarang seperti itu. Tidak semua orang mau menerima seperti itu. Mau menghapus. Nah, kita sebagai bangsa itu ada yang mirip dengan itu. Dulu Piagam Jakarta. Oh iya. Itu kita punya orang tua-tua itu luar biasa. Hapus saja itu. Iya. 7 kata ya. 7 kata ya. Nabi juga hapus 7 kata. Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 4 kata. Bisba dengan nama Allah. Pengasih, maha penyayang, Rasul Allah. 7 kata. 7 kata. Kita juga hapus 7 kata. Hebatnya kita punya. Demi apa? Demi perdamaian. Demi perdamaian. Baru dia katakan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah. Ketenangan. Ke hati orang-orang beriman sehingga mereka itu bertambah keimanannya dengan keimanan ini tadi. Nah, kita terangkan apa sakinah. Sakinah itu terambil dari kata sakan, diam. Sakinah itu ketenangan batin. Itu sebabnya, dan sakinah itu datang setelah adanya gejolak. Kalau tidak didahului oleh gejolak, dan Anda tenang, tidak dinamai sakinah. Oh gitu. Kita ingin mendapatkan sakinah. Iya. Sakinah itu turun fi qulubil ladzina, fi qulubil mu'minin, di hati orang mukmin. Hati itu wadahnya sakinah. Dia turun dari langit. Turun ke hati. Memenuhi kalbu, itu sakinah. Oke, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim, supaya bertambah iman mereka setelah adanya iman sebelumnya. Kalau begitu iman bisa bertambah dan berkurang. Semakin bergaul Anda dengan orang-orang baik, semakin membaca Anda bacaan-bacaan yang baik, semakin bertambah iman Anda. Semakin jauh, semakin berkurang. Lihat aja pergaulan kita. Pada pertama kali masih baik-baik. Sedikit demi sedikit terkuras kan kalau dengan orang jahat. Sebaliknya, sedikit demi sedikit bertambah. Membaca Al-Quran begitu. Membaca buku-buku pengetahuan yang baik begitu. Bertambah. Nah, di sini sakinah, maka bertambahlah iman mereka. Di samping iman itu baru dikatakan walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Milik Allah tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi.
banyak tentara Allah. Jangan duga cuma orang, jangan duga cuma senjata yang kau miliki. Banyak tentara Allah. Angin tentaranya. Iya. Dengan angin dia bisa menghancurkan musuh. Iya. Itu digerakkan oleh Tuhan. Jangan pernah mengukur kekuatan itu dengan persenjataan. Tetapi jiwa Anda itu bisa jauh lebih ampuh dari senjata Anda. Masya Allah. Lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah senantiasa maha mengetahui dan maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sehingga pada akhirnya orang-orang mukmin ini dimasukkan oleh Allah, orang mukmin dan mukminat dimasukkan oleh Allah ke sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemarin kita bicara sungai-sungai, ya toh? Bukan cuma sungai yang air. Tapi sekali lagi itu kemarin kita katakan apa? Masal ya, perumpamaan. Khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dan menutupi kesalahan-kesalahannya sehingga menggantikannya dengan yang baik, sehingga selalu tampak tampil dengan indah. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan itulah yang di sisi Allah yang dinamai fauzan 'azima. Biasa kita terjemahkan kemenangan. Kita di Lebaran kita berkata minal aidin wal faizin. Faiz orang katakan kemenangan ya. Kalau menurut ayat-ayat Al-Quran, fauz itu masuk surga. Masya Allah. Oke, kita tahan sampai di situ dulu. Pak Quraisy, ini perlu penjelasan lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kemenangan buat dia materi. Kemenangan buat orang mukmin adalah pengampunan ilahi dan masuk surga. Kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Bisa dilanjutkan Pak Quraisy. Apa yang dimaksud dengan bukan hanya memaafkan, tapi juga surga ya? Surga. Faiz ini. Iya, jadi dia itu al-faizu. Saya tadi kita lihat dulu ayat kita. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Yang demikian itu memperoleh pemaafan, ditutup kesalahannya, masuk surga. Yang demikian itu di sisi Allah adalah fauzan azima. Biasa kita terjemahkan kemenangan yang agung. Kalau begitu, kemenangan yang agung itu kalau di sisi Allah adalah masuk surga dan memperoleh pengampunan. Nah, ada ayat yang menyatakan kalau orang munafik, kemenangannya itu adalah memperoleh materi. Ada ayat yang berbicara bahwa kalau kamu pergi berperang dan dapat harta rampasan perang, orang-orang yang tidak ikut pada kamu berkata, kita kan sama-sama muslim. Mestinya ikut sehingga saya memperoleh fauz, memperoleh juga kemenangan seperti ini. Kemenangan buat dia materi. Kemenangan buat orang mukmin adalah pengampunan ilahi dan masuk surga. Kita sekarang lihat. Waktu Lebaran Anda berkata minal aidin wal faizin. Apa artinya al-faizin? Bermaaf-maafan. Ya, memperoleh pengampunan ilahi dan masuk ke surga. Jadi kita berkata, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan mudah-mudahan kita memperoleh surga dan pengampunan ilahi. Kemenangan terbesarnya. Kemenangan, karena itulah kemenangan di sisi Allah. Itulah yang kita harapkan. Iya kan? Fauzan azima. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina bil. Dan dia akan menyiksa orang-orang munafik lelaki dan perempuan, orang-orang musyrik lelaki perempuan. Salah satu dosanya adalah adh-dhannina billahi dhannas, yang berprasangka buruk terhadap Allah.
Ada orang begitu bakal kalah itu. Tuhan tidak bantu dia. Jangan pernah bersangka buruk. Baik terhadap manusia, apalagi terhadap Tuhan. Tidak ada sangka buruk sama Tuhan. Kita seringkali begitu. Yang sangat populer itu yang saya sering dengar, Anda mau haji ya? Jangan dulu. Kenapa? Takut diperlakukan Tuhan seperti itu. Ya kan? Takut di sana diapa-apain. Diapa-apain. Itu namanya sangka buruk terhadap Tuhan. Astaga. Iya. Manusia saja enggak gitu. Orang datang di rumah Anda disambut terus berkata begitu. Iya. Oh ini enggak mungkin ini. Sangka baik pada Tuhan. Ana inda zanni abdi bi. Saya akan menyesuaikan diri saya dengan sangka baik dengan sangka hambaku terhadap saya. Kalau Anda sangka buruk jadi buruk. Sangka buruk terhadap Tuhan terlarang. Karena itu juga jangan menisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan. Anda sakit, jangan berkata Tuhan beri saya penyakit. Oh. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, saya tidak berkata Tuhan sakit. Tapi kalau aku sakit, Tuhan yang memberi aku kesembuhan. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk disangkut pautkan dengan Tuhan. Jangan isbahkan buruk. Karena semua yang bersumber dari Allah itu baik. Tetapi kalau dari Anda, dampaknya bisa buruk atas izin Tuhan. Tapi bukan atas ridha Tuhan. Tuhan tidak. Penyakit, musibah, segala. Itu cari penyebabnya pada diri Anda. Iya kan? Iya. Nah, ini. Az-zannina billahi zannasaw. Kalau manusia pun jangan sangka buruk terhadap manusia. Karena banyak sangka buruk itu yang dosa. Untung dia katakan banyak, bukan semua. Iya. Ya sebahagian dari sangka buruk itu. Jangan sangka buruk. Kalaupun Anda lihat atau dengar sesuatu yang bisa berarti buruk, cari dalih pembenarannya. Kalau Anda lihat satu orang badannya penuh dengan bekas-bekas minuman keras, apa Anda akan tuduh dia, oh ini pasti peminum? Belum tentu. Belum tentu. Cari dalihnya. Boleh jadi dia ketumpahan. Iya. Ada yang berkata, kalau Anda mendengar satu orang berucap, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jangan tuduh dulu dia kafir. Kenapa? Boleh jadi dia baca ayat Al-Quran yang menyatakan hanya mendengar separuh lalu menganggap orang tersebut atau menuduh. Ya. Cari orang-orang yang bijak itu mencari pembenaran atas ucapan orang yang salah atau sikap orang yang salah. Oh, dia begitu. Iya, kesian dia tidak ingat itu. Dia tidak ingat. Kalau orang yang picik mencari kesalahan pada ucapan orang yang benar. Iya. Az-zannina billahi zannasaw alaihim dairatus saw. Ya toh. Orang-orang yang semacam itu akan ditimpa dan dikelilingi keburukan. Daerah itu lingkaran keburukan. Terhadap mereka akan ada lingkaran keburukan yang ini alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim. Allah murka atas dia. Murka Allah itu adalah kehendaknya untuk menjatuhkan siksa. Kalau manusia murka, emosi. Iya. Saya tidak berkata Tuhan punya emosi. Jadi apa artinya murka Allah? Dia berkehendak menjatuhkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wala'anahum. Apa itu la'anat? Laknat itu menjauhkan dari rahmatnya. Laknat itu wala'anahum wa'addalahum jahannam wa sa'at masira. Allah menyiapkan buat dia, sekarang belum ada tapi sudah disiapkan. Buat dia jahannam, neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk akhir dari sesuatu. Seburuk-buruk kesudahan. Baru dia katakan
Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad, kami mengutusmu menjadi saksi, membawa berita gembira dan membawa peringatan supaya kamu semua percaya pada Allah dan Rasul-Nya, mendukungnya, mengagungkannya, serta bertasbih mensucikannya pagi dan petang sepanjang hari. Saya kira itu ayat yang baik. Kita break juga dulu di sini, Pak Quraisy. Nanti kita akan masuk pada kesimpulan kira-kira seperti apakah tafsir hari ini. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Sesuatu yang Anda tidak senangi, okay? Boleh jadi peringatan supaya Anda memperbaiki diri. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih masih Anda terus bersama-sama dengan kami. Ada Pak Quraisy dan juga saya Hilbram. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya mau bertanya dong, manakah yang lebih utama? Menghafal Al-Quran tanpa tahu artinya atau membaca surat Al-Quran dengan tadabur dan pemahaman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya, manakah yang lebih baik Pak Quraisy? Orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti pemahamannya, atau yang masih ingin, dia sudah membaca, dia sudah tahu pemahamannya tapi tidak hafal, tapi sudah tadabur gitu. Jelas yang kedua. Pemahamannya yang penting. Pemahaman. Karena kita diperintahkan untuk fahami Al-Quran. Saya tidak ingat sampai sekarang, mungkin kalau dibahas ada. Saya tidak ingat ada perintah menghafal Al-Quran. Yang diperintahkan tadabbur Al-Quran. Memahami Al-Quran. Nabi berpesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walau hanya satu ayat. Yeah. Kita diperintahkan memahami, menghafal sekarang itu bagus ya, jangan salah paham. Kita pun punya pusat studi Al-Quran kita ini mendidik menghafal, tapi disertai dengan pemahaman. Dulu orang sangat butuh untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mushaf kurang. Oh iya. Sekarang Anda di HP bisa dapat. Iya. Ya toh? Iya. Oke, Anda melalui HP bisa cari ayat. Iya. Tapi memahami Al-Quran diturunkan untuk difahami lalu diamalkan. Pada zaman Nabi pun tidak banyak yang hafal Quran. Bukan semua umatnya hafal Quran. Ya, jadi lebih bagus faham daripada ini. Baik, kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Allah memberikan kepadamu kemenangan yang sangat nyata. Aziz, salah satu maknanya yang jarang seperti itu atau yang tidak ada seperti itu. Kemenangan ini kita kata di Hudaybiyah jarang seperti itu. Tidak semua orang mau menerima seperti itu. Mau menghapus. Nah, kita sebagai bangsa itu ada yang mirip dengan itu. Tadi Pak Quraisy sempat menyatakan dalam tausiahnya bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Tuhan berikan karena penuh dengan kasih sayang maka adalah sesuatu yang baik. Tapi kan seringkali kita kalau mendapatkan musibah, penyakit gitu bilang ini lagi dikasih sama Allah. Ya terima aja, ikhlas aja. Kita merasa kehilangan, sedih, ini lagi dicoba sama Allah. Itu kita melihatnya bagaimana Pak Quraisy? Jadi begini, kita lihat sesuatu yang Anda tidak senangi. Okay? Boleh jadi peringatan supaya Anda memperbaiki diri. Iya. Baik enggak? Baik. Ah. Oh iya. Terima. Jadinya kebaikan. Ini kebaikan buat saya diperingatkan. Syukur saya diperingatkan, saya belum berlarut. Iya. Nah, bisa jadi itu ujian. Wah, ini saya diuji Tuhan nih. Ini pasti saya bakal naik tingkat. Senang dong harusnya. Senang dong. Kebaikan lagi. Kebaikan lagi. Iya. Jadi tidak ada yang tidak baik. Biyadihil khair. Di tangannya, kekuasaannya segala macam kebajikan. Sehingga apa yang bersumber dari dia pasti baik. Walaupun mata kita yang terbatas ini memandang itu buruk. Tapi kesalahan pada mata. Iya. Kesalahan pada pikiran. Iya. Jangan pernah beranggap buruk. Oh, kalau berhubungan dengan ujian tadi Pak Quraisy, bagaimana kita membedakan
apa yang kita terima ini adalah ujian ataupun hukuman? Introspeksi lah. Kalau Anda tidak menemukan sesuatu yang dapat Anda duga sebagai hukuman, Oke, maka sebabnya gitu ya? Ya, cari sebabnya. Oh, ini ujian ini. Oh, dan hukuman bisa didapatkan di bumi dan di akhirat nanti. Ya, betul. Oke, baik, kita bisa masuk pada Kita lihat kesimpulannya, kita baca sebagian di sini. Yang pertama saya kira kemenangan diraih atas bantuan Allah. Ya. Dan biasanya perlu keterlibatan kita di dalam meraih kemenangan itu. Yang kedua yang saya ingin katakan menyangkut ini, pengampunan dosa hanya Allah sendiri. Kemenangan bisa terjadi berkat bantuan atau usaha. Ada usaha sedikit paling tidak dari kita. Yang ketiga, Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika terjadinya fatah itu pengampunan. Yang dimaksud dengan pengampunan dosa adalah hal-hal yang sudah baik menurut ukuran manusia biasa, tetapi itu menurut ukuran manusia yang teladan itu masih perlu diperbaiki, sehingga itu yang dinamakan dosa. Yang keempat, semua manusia mempunyai kekurangan. Hanya Allah yang maha sempurna. Tetapi Allah bisa menyempurnakan kekurangan itu dengan menanamkan jiwa ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. Yang terakhir yang saya ingin garis bawahi dari apa yang kita terangkan tadi soal bagaimana agama ini sangat mendambakan kedamaian sehingga dia dapat mundur selangkah demi mencapai kedamaian itu. Nabi mundur selangkah, bersedia menghapus sekian kata dalam naskah perjanjian walaupun secara lahiriah merugikan. Secara lahiriah ya. Nabi bahkan mengurungkan niatnya untuk pergi melakukan kebajikan umrah demi mencapai kebaikan. Sehingga pada akhirnya kita berkata keberagamaan setelah kemanusiaan. Iya, baik. Luar biasa sekali itu kalimatnya. Terima kasih Pak Quraish Shihab. Keberagaman di atas, di bawah, setelah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan dulu yang kita pikirkan untuk mendapatkan kedamaian yang paling indah dalam bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Quraish Shihab untuk tausiahnya. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.